Januari 2026. 26. Ini adalah pabrik Atlant Aero, sebuah pabrik industri yang terletak di Taganrog, Rusia. Di sini, orang Rusia memproduksi ribuan drone Mounia, drone murah yang terbuat dari kayu lapis dan styrofoam. Walau bahannya rapuh, drone ini efektif dan unggul karena tiap unit hanya sekitar $850. Sekarang, lihatlah pabrik yang sama 48 jam kemudian hancur total, terbakar habis, produksi terhenti. Tindakan Ukraina pada malam 13 Januari benar-benar mengubah dinamika perang udara ini. Tonton terus, kami akan tunjukkan semua detail operasi ini. Namun, untuk benar-benar memahami apa yang terjadi di Taganrog pada dini hari 13 Januari dan mengapa serangan ini begitu menghancurkan bagi Rusia, kita perlu mundur sedikit. Kita perlu memahami apa yang membuat drone Mounia menjadi ancaman yang begitu serius dan mengapa Ukraina memutuskan untuk menghabiskan rudal mahal untuk menghancurkan pabrik tertentu ini. Drone Mounia terdengar seperti lelucon. Melihat benda ini di tanah, Anda pasti mengira itu proyek sekolah. Strukturnya terdiri dari 2 tabung aluminium, sayap kayu lapis potong laser, styrofoam berlapis kawat, dan plastik film. Meski tampak seperti dirakit di garasi, drone sederhana ini punya fitur yang membuatnya hampir tak terlihat. Kayu dan styrofoam tak memantulkan radar, sedangkan drone logam tampak di layar pertahanan udara sebagai titik terang. Mounia menghilang seperti hantu, melesat 120 km per jam membawa maut di bawah sayapnya. 3 hingga 5 kg bahan peledak, setara dengan sebuah bom mortir berat. Namun, kadang orang Rusia memasang ranjau anti-tank di bawahnya. Beratnya naik jadi 10 kg, cukup menghancurkan kendaraan lapis baja atau meledakkan gudang amunisi. Versi lama menjangkau 30-40 km, sedangkan model baru bisa terbang hingga 60 km. Itu berarti tentara Ukraina yang mengira mereka aman di belakang, jauh dari garis depan, tiba-tiba melihat drone-drone ini muncul entah dari mana. Namun Rusia tidak berhenti, tindakannya selanjutnya sangat mengesankan. Mereka menjadikan Mounia drone induk. Bayangkan, drone itu lepas landas dengan 2 drone kecil di bawah sayap, lalu terbang 50 km ke wilayah Ukraina. Setibanya di sana, drone itu melepas beberapa drone kecil yang langsung memburu target. Baterai artileri, truk supply, pos komando, target yang tak pernah mereka sangka bisa diserang sejauh itu dari garis depan. Ini sistem 2 tahap. Mounia membawa drone-drone kecil sampai jauh, dan drone-drone kecil melakukan pekerjaan kotornya dari dekat. Jangkauan sayap tetap dikombinasikan dengan presisi quadcopter yang sederhana, mematikan, dan murah. Ukraina juga menghadapi masalah lain. Warganya sangat ahli dalam peperangan elektronik. Mereka memblokir sinyal radio, mengganggu frekuensi, dan menjatuhkan drone Rusia hingga kehilangan kendali. Namun Rusia menemukan solusinya, serat optik. Mereka menghubungkan beberapa Mounia dengan kabel fisik yang terurai saat drone terbang hingga 20 km. Tahu apa artinya itu? Artinya tak ada sinyal radio atau frekuensi yang bisa diganggu. Drone itu secara harfiah terhubung dengan kabel ke operator, mustahil untuk diganggu. Selain itu, analis juga menemukan hal mengejutkan pada drone Mounia yang dijatuhkan. Terminal Starlink, internet satelit milik Elon Musk, ditemukan di drone Rusia meski Starlink resmi tidak beroperasi di Rusia. Terminal yang diselundupkan lewat negara ketiga kini dipasang pada drone berbahan kayu lapis. Dan ini mengubah segalanya, karena sekarang
operator Rusia dapat mengendalikan drone-drone tersebut dari mana saja di planet ini, tanpa batas jarak, tanpa perlu garis pandang langsung. Internet satelit global mengendalikan drone seharga $850 yang terbuat dari kayu. Semua komponen elektronik dari drone-drone ini berasal dari Tiongkok. Kamera komersial, pengendali penerbangan murah, bahkan komputer yang menjalankan Windows biasa, semuanya tersedia di pasaran, semuanya mudah diganti. Dan disinilah pabrik Atlant Aero berperan. Pabrik ini bukan hanya gudang perakitan, tapi juga fasilitas lengkap. Mereka mengerjakan semua proses di sana. Desain, pembuatan prototip, suku cadang, perakitan, pengujian penerbangan, dan kini sedang ekspansi. Gambar satelit menunjukkan bahwa salah satu gedung baru saja dibangun. Pada awal tahun 2025 produksi sedang meningkat. Drone makin banyak, makin cepat, makin mengancam. Ukraina mengetahui hal ini dan memutuskan pabrik tersebut harus dihancurkan. Dini hari 13 Januari 2026 pukul 5 pagi di Kiev dan 6 pagi di Moskow. Taganrog masih dalam kegelapan, kota itu masih tidur, lalu sirene mulai berbunyi. Tapi kali ini berbeda. Bukan drone lambat yang biasa dihadapi pertahanan udara Rusia, melainkan rudal yang cepat, berat, dan mematikan. Pilihan untuk menggunakan rudal bukanlah kebetulan. Drone membawa bom kecil, sekitar 20 hingga 50 kg, dapat memicu kebakaran dan kerusakan, tetapi jarang benar-benar menghancurkan fasilitas industri. Mesin berat bisa bertahan, struktur beton masih kuat, tapi rudal berbeda. Rudal membawa hulu ledak seberat 150 hingga 500 kg. Mereka tidak hanya merusak, mereka menghancurkan, mereka menembus beton bertulang, mereka menghancurkan mesin-mesin khusus, mereka mengubah pabrik menjadi puing-puing, dan itulah yang benar-benar terjadi. Dinas Keamanan Ukraina mengordinasikan operasi ini dengan Angkatan Laut. Kemungkinan besar menggunakan rudal Neptune, yang awalnya dirancang untuk menenggelamkan kapal, tetapi telah diadaptasi untuk serangan darat. Atau mungkin rudal balistik Ukraina terbaru yang diungkapkan oleh Zelensky pada bulan Desember. Kita tidak tahu pasti jenis rudal yang dipakai, tapi kita tahu hasilnya. Rudal-rudal itu menghantam gedung produksi, bengkel manufaktur, laboratorium pengujian, dan gudang komponen elektronik dengan presisi tinggi. Penduduk Taganrog melaporkan ledakan dahsyat, diikuti langit berubah oranye. Api begitu banyak. Video dari saluran Rusia menunjukkan api besar membakar struktur industri itu. Api itu begitu hebat sehingga bisa terlihat dari jarak beberapa kilometer. Dan kemudian ledakan sekunder mulai terjadi, baterai terbakar, bahan bakar meledak, bahkan mungkin hulu ledak yang ditujukan untuk drone juga ikut meledak. Pabrik itu terbakar dari dalam keluar. 2 hari kemudian, citra satelit mengonfirmasi besarnya bencana tersebut. Gedung utama perakitan hancur, atapnya runtuh, bagian dalamnya hangus terbakar, dan yang paling penting, gedung baru yang dibangun dalam 2 tahun itu juga hancur. Juga, Ukraina tidak hanya menyerang produksi saat ini, tetapi juga ekspansi di masa depan, dan penilaian intelijen Ukraina sangat jelas. Penghancuran pabrik ini akan secara drastis mengurangi produksi drone Rusia. Mesin-mesin khusus yang memotong kayu lapis dengan laser telah hancur. Peralatan pengujian yang memeriksa setiap drone sebelum terbang hilang. Keahlian teknis yang terkonsentrasi di tempat itu pun tercerai-berai. Membangun kembali semua itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Namun, Atlant Aero bukan satu-satunya target malam itu. Beberapa kilometer dari sana, ada fasilitas penting lainnya, kompleks Beriev, dan tempat ini bahkan lebih penting daripada pabrik drone. Kompleks Beriev. Disinilah Rusia menyimpan pembom strategisnya, pesawat-pesawat raksasa yang menembakkan rudal jelajah ke kota-kota Ukraina. Tanpa fasilitas perawatan dan perbaikan,
Pembom-pembom itu mulai tidak bisa terbang. Kompleks ini juga merawat pesawat peringatan dini, pesawat-pesawat yang terbang tinggi, dan mendeteksi semua yang bergerak di langit, jet tempur, rudal, drone. Mereka adalah mata Rusia di langit. Ukraina telah menghancurkan 2 pesawat itu pada 2024, kini Rusia hanya punya 6 tersisa. Tanpa kompleks Beriev untuk memperbaikinya, setiap pesawat yang rusak akan secara permanen keluar dari layanan. Rusia mulai kehilangan penglihatan di langit, dan ini bukan serangan pertama ke kompleks itu. Pada November 2025, Ukraina sudah pernah menyerang lokasi tersebut dan menghancurkan 2 pesawat eksperimental langka. Serangan Januari adalah pukulan kedua, strategi sengaja, serang, biarkan pulih, lalu serang lagi untuk kerusakan maksimal. Tapi yang membuat semua ini jadi lebih berarti adalah satu hal. Rudal yang digunakan dalam serangan itu adalah buatan Ukraina, dibuat di Ukraina, bukan senjata barat yang memiliki pembatasan politik dalam penggunaannya. Tidak perlu persetujuan dari Washington atau London. Ukraina memproduksi rudalnya sendiri dan sekarang bisa menyerang kapan saja, di mana saja, tanpa harus meminta izin. Jika Inggris menepati janji, Ukraina akan dapat lebih banyak rudal. Rudal Inggris jarak pendek yang dirancang khusus untuk menghancurkan target di dekat perbatasan. Project Nightfall bisa mulai uji coba pada akhir tahun 2026. Lebih banyak rudal berarti lebih banyak pilihan dan sakit kepala. Bagi Putin, peristiwa di Taganrog bukan sekadar serangan, tapi sebuah demonstrasi. Ukraina membuktikan mampu menghancurkan pabrik Rusia secara presisi, menandakan mereka memiliki cukup rudal untuk digunakan, bukan hanya drone murah. Dan mereka menunjukkan bahwa mereka siap untuk secara sistematis menghancurkan kapasitas industri perang Rusia. Karena perang modern tidak hanya dimenangkan di medan perang, tetapi juga di pabrik-pabrik, dan Ukraina baru saja membakar salah satu yang paling penting milik Rusia. Menurut Anda, apakah serangan ke pabrik Rusia lebih efektif dari pertempuran di medan perang? Tinggalkan komentar di sini tentang apa yang Anda pikirkan, dan jika Anda menyukai konten ini, silakan bagikan. Bagikan kepada siapapun yang perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam perang ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa.